Squid Game telah menjadi fenomena global sejak penayangannya. Adegan-adegan brutal dan menegangkan membuat banyak orang bertanya-tanya, dari mana inspirasi cerita ini berasal? Ternyata, di balik drama survival yang penuh intrik dan kekerasan ini, tersimpan cerminan nyata dari sejarah kelam Korea Selatan. Mulai dari masa penjajahan, rezim militer yang represif, hingga krisis sosial ekonomi yang meninggalkan trauma berkepanjangan pada masyarakat. Mari kita telusuri sisi gelap negeri gingseng yang jarang diungkap, dan bagaimana sejarah itu tertanam dalam kisah Squid Game. Mari kita bahas. Untuk memahami akar ketidakadilan yang digambarkan dalam Squid Game, kita perlu mundur jauh ke dekade 1950-an. Pada masa itu, Korea Selatan baru saja keluar dari kengerian Perang Korea yang memecah semenanjung Korea menjadi dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara. Perang yang meletus pada tahun 1950 hingga 1953 ini menggambarkan dampak luar biasa. Infrastruktur hancur, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan ekonomi lumpuh total. Di periode pasca perang, Korea Selatan menghadapi tantangan masif. Pemerintahan Shin Mangri, presiden pertama Korea Selatan, berjuang menstabilkan negara. Namun, kepemimpinannya sering dikritik karena otoriter dan korup. Tekanan dari ancaman Korea Utara serta pengaruh perang dingin antara blok barat dan blok timur membuat situasi politik semakin kacau. Masyarakat sipil hidup dalam kemiskinan hebat, dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi. Ketidakadilan sosial pun mulai tampak, di mana sebagian kecil elit politik dan ekonomi menguasai sumber daya. Sementara rakyat jelata berjuang mati-matian hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kondisi inilah yang menjadi benih awal kesenjangan sosial di Korea Selatan. Sebuah benih yang kemudian tumbuh makin kuat di dekade-dekade berikutnya. Memasuki tahun 1960-an, sebuah kudeta militer dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee mengubah arah sejarah Korea Selatan. Satu sisi, rezim Park Chung-hee berhasil membangun fondasi ekonomi melalui kebijakan industrialisasi yang agresif. Kerap disebut Miracle of the Han River. Dalam waktu relatif singkat, Korea Selatan berubah dari negara miskin menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Namun, kemajuan ekonomi ini memiliki harga yang mahal. Rezim Park dikenal represif dan tidak segan menekan kebebasan sipil. Banyak aktivis pro-demokrasi dan mahasiswa yang dipenjara, disiksa, bahkan dihilangkan secara paksa. Puncaknya bisa dilihat di tahun-tahun setelah kepemimpinan Park. Saat rezim militer Chun Do-hwan memerintah, peristiwa Gwangju tahun 1980